Sampai 2 langsungnya. Saking enaknya, Ai itu untuk mengeluarkan kata-kata susah. Ini sukanya yang mana? Halo guys, jumpa lagi dengan saya John di Nasi. Kenapa sih? Nah guys, sekarang di depan aku udah ada berbagai menu dari resep Sarwenda. Ini sih parah enak banget. Jadi Onyo aja udah bilang parah enak banget. Jadi sini depan kita tuh ada banyak nih. Jadi resep Sarwenda itu variannya banyak banget. Ada yang makanan kering, sama ada yang makanan frozen juga yang tinggal dipanasin. Ini aku kenalin dulu nih ya. Pertama tuh yang lagi dimakan sama Cici sama Bunda makanannya. Ini ada kentang crispy ori, jadi nggak pedes. Yang ini ada kulit pangsit. Dan yang ini dua-duanya yang no MSG. Betul. Karena buat anak-anak. Jadi pertama kali kenapa kira-kira bikin yang 2 ini? Karena anak-anak suka banget gitu. Tapi kan kalau misalnya makan kebanyakan, segala sesuatu yang kebanyakan nggak bagus. Nah kalau dia makan tuh kadang terlalu haus kan. Jadi akhirnya kita bikin yang aman buat anak-anak. Nah itu jadi buat bunda-bunda yang nonton nggak usah panik, nggak usah takut. Apakah ini aman untuk anak-anak? Lihat aja langsung. Anak-anak pun suka dan tidak ada MSG-nya. Carinya. Selain itu ada banyak lagi menunya. Ada juga kalau yang suka pedas ada kentang spicy, ada kentang telur asin juga. Ada orek tempe ori yang tidak pedas. Ada ayam ori juga. Ebi spicy. Ini ada juga teri kacang. Dan ada banyak, kalian bisa cek langsung di Instagramnya. Nanti bisa klik link di bawah ini ya. Mau pesen juga ada di sana. Selain di varian-varian yang kering ini yang tinggal kalian langsung makan bisa, ada juga varian yang frozen atau yang beku. Nah ini variannya ada banyak juga guys. Salah satunya nih ada tuna petir. Ini ada pakang balado, ini jebal atau jengkol balado. Ini juga favorit nih guys, enak banget. Tongkol juga aku suka. Ada cumi pete juga. Cumi pete. Rendang. Rendang, jangan Ini lupa juga otak-otak. rendang mami. Pempek. Selain pempek ada juga ayam Ini jerit. otak-otak kan bun? Iya. Nah, habis ini aku bakal buka nih guys. Kita akan panasin dulu. Jadi ini gampang cara masaknya, tinggal panasin aja guys. Yuk, jangan kemana-mana. Nah guys, di depan kita udah ada banyak makanan nih ya guys. Ini Udah hampir makan juga karena saking wanginya dan saking enaknya nih penampilannya guys. Jadi pertama kita ada pempek, ini. ada cumi pete, ada rendang sama ayam jerit yang kita panasin dulu kan. Kalau kita panasin semuanya takutnya nggak cukup perut kita guys. Iya. Yuk kita langsung makan aja guys. Pertama kita makan yang gimana ya? Onyo mau pilih yang mana? Yuk. Onyo udah makan pempek. Makan pempek. Oke, kita makan pempek aja, ikutin Onyo. Iya. Pakai ini, pakai ini. Yuk. Ya udah nih. Iya. Ini. Oh. Tapi bunda suapin Cici, Ai bingung. Ai makannya tarik tangan Cici gini. Tapi kan aku punya kakak Oke. Oke, beginilah kalau makannya sama anak-anak kalian. Makanan emang banyak kisahnya guys. Kalau kalian Aku udah biasa kan, jadi. otak-otak, kalian juga mendapatkan cukanya nih guys, bumbu cukanya ya. Ada yang pedas, ada yang nggak pedas, ya. Oke. Ya langsung kita makan aja. Oh gitu. Makan bunda. Bener sih sebenarnya mau makan ya. Sebenarnya aku pengen banget makan. Nih. Cuman, Jadi enaknya kayak gini. Kita nanya Takutnya? review dari yang paling muda dulu nih guys ya. Nia, gimana makanannya? Kentangnya gimana? Makanannya nih ya. Mantap. Mantap guys. Apa ulang lagi nih? Gimana mantapnya? Gimana? Kentangnya gimana? Gimana? Mantap. Gimana nih? gimana? Mantap. Mantap guys. Mantap ya? Oh, mantap. Polnya tuh, guys. Sekarang Cici coba. Cita lihat rasanya gimana Cita lihat? Mantap. Mantap juga. Onyo. Lebih dari mantap tuh gimana? Sampai 2 langsungnya. Ini nggak bisa ngomong apa lagi bunda. Ini antara lapar atau nge-review ya, guys? Ini kayak kita emang Ini lagi- saking enaknya, Ai itu untuk mengeluarkan kata-kata susah. Ini kayaknya mereka berebutan deh. Kata enak nggak cukup bunda. langsung habis tuh pempeknya tuh. Enaknya panjang banget. Enak. Bunda tuh mau taruh ini di sini. Ada aku punya satu lagi. Kita bisa pakai ini juga. Oke. Bunda tahu. Bunda taruh nasinya Nia di sini ya Nia ya. Oke Nia.
Mm-mm. Jadi Bunda bisa makan nasi di sini, oke? Ini ya. Oke. Bunda mau kentang. Nih, iya. Bentar. Ini nasinya dia. Cukup nggak nih ya? Saya takut kurang. Udah, ini cukup kentangnya. Oke, kita lanjut ke makanan yang kedua berikutnya nih. Aku pengen coba kayaknya yang mie pete, kayaknya enak. Nah, tapi pete. ini sebagai dokter ya. Iya, gimana? Kalau misalnya cumi pete itu kolesterol nggak sih? Maksudnya kan takutnya, aduh cumi, aku kolesterol makan seafood atau makan apa gitu. Cuman walaupun kalau aku ya selalu pada saat habis makan yang kayaknya bersantan Berminyak. atau ini berminyak, aku selalu pastinya minum Sarwenda Juice. Tapi kan itu juga isinya herbal gitu. Betul, Terus betul. kalau menurut dari sisi dokter gitu, apakah minum herbal itu membantu atau enggak? Atau ini emang bener bisa bikin kolesterol? Nah, sebenarnya ini pertanyaan menarik, guys. Ya kan? Jadi kan karena semua yang makan makanan cumi, apalagi yang goreng-goreng pasti paling mikirin kolesterol, apalagi yang udah berumur. Ya, dia umur 30-an aja udah mulai mikirin kadang. Kayak iya kita dong. kolesterol ke macam. Nah, Ini sampai lalat aja suka sampai ya? lalat juga suka. Enggak, berarti kalau lalat itu berarti makannya fresh. Makanannya fresh, betul juga Bunda. Nah, jadi kalau dari kolesterolnya itu sendiri, cumi itu sebenarnya ada kolesterol. Dan selain dari cumi, sebenarnya kalian juga perlu lihat makanan-makanan lain juga banyak yang ada kolesterolnya. Cuma ada beberapa yang memang kandung kolesterol lebih tinggi dibanding yang lain. Apakah makanan itu buruk atau tidak boleh kita makan? Tidak. Jadi cumi, mana sih dong? makanan goreng pun kita boleh makan, tapi Iya. kita perhatikan Mana sih, kadarnya. Jangan makan yang terlalu banyak, kan sesuatu yang terlalu banyak pasti tidak baik, guys. Dan Iya. juga kalau kalian ada penyakit kolesterol, konsul dulu ke dokter. Yuk, daripada bingung-bingung kita makan langsung aja, guys. Ini dari tadi. Itu pedes nasinya Bunda. Ini makan nasi yang Cumi ini. perfect, guys. Kentang. Kentang. Itu kentang. Engkau tolongin. Kentang. Ada juga. Taniannya sampai pelototin angkut. Enggak. Nasi aja dicampur kentang itu udah kenyang banget. Bun. Cumi pete ini Bukan rasanya yang udah enak. Enak banget. lebih Kenyang. cenderung ke asin, guys. Ya, jadi kalau aku makannya wajib pakai nasi sih. Nah, ini rendangnya aku mau kasih lihat. Kelihatan nggak? Siap. Cuma pakai sebelah tangan ya. Oh, mau. Tuh. Ya, jadi selembut itu. Bumbunya. Nih, kalau onyok nih, menu dari resep Sarwenda yang onyok paling tunggu-tunggu tuh apa sih, Nyok? Apa? Kentang crispy. Kentang crispy. Sama Shit. pangsit. Kamu dia suka ayam itu tuh. Ayam itu suka banget, Ayam semuanya itu, suka. semua suka. Kalau nama Bunda suka semuanya. Waduh, mantap memang. Kalau Sama pempek, Pempek, Otak-otak. cici otak-otak. semuanya lah pokoknya. Sama kentang crispy karena nggak pedas. Jadi kalau buat anak-anak memang pilihannya banyak, guys. Ya. soalnya Dia sukanya yang mana? Ayu nggak suka pedas. Tanya suka. Suka pedas, Tania? Dia sukanya yang mana? Pedas. Pedas? Nia suka yang pedas. Silakan Uncle Bunda Talia Tania lanjut. Onyo mau latihan vokal bentar. Onyo sibuk guys ya. Enggak. Ini cuma makan setengah sebentar. Bentar doang guys. Kenyang ya, kenyang banget guys. Oke, kita lanjut lagi guys, makannya rendangnya nih karena teksturnya tuh apa ya? Nggak keras guys tuh, gampang banget dihancurin tuh. Ya. Ya tadinya potong satu tangan bisa. Dan rasanya nih enak. Tapi kalau kalian sama saya nggak bisa pedas, nih ada pedas sedikit nih, aku kasih tau dulu. Jadi kalau mau pesen tanya dulu aja kalian, yang mana yang pedas, kalian apakah ada alergi apa atau kalian nggak bisa yang pedas, kalian kabarin aja. Udah kita kasih rekomendasi yang cocok untuk kalian. Soalnya sebenarnya pertama kali jualan ini karena teman-teman pada suka, jadi pada sering ngirimin, katanya daripada ngirimin terus mendingan lu jualan deh gitu. Akhirnya jualan sesuai dengan selera yang kita suka. Semoga selera kita ya orang lain juga suka. Ya nggak Nia? Ya nggak Nia? Mantapnya gimana? Oh, fokus. Oke. Sekarang aku coba yang terakhir ayam jerit guys. Jadi tuh ayamnya tuh pertama dari dipanasinnya udah mantep nih. Bukan lihat tuh. Ayamnya itu udah bumbu apa ya? Cabenya itu udah meresap Oh iya dong. ke ayam. Dan satu juga nih,
tadi aku pas panasin tuh ternyata gampang banget untuk Reza Harwenda. Jadi kalian tinggal dari yang beku, kalian towing sebentar supaya jangan sampai beku-beku banget kalau kalian panasin. Towing itu artinya cuma dikeluarin dari kulkas, freezer. Ya, bahasa kerennya aja towing. Sebenarnya kalian cuma keluarin dari kulkas, taruh aja di manapun terserah kalian. Nggak bahasa ayam, soalnya Ya, bahasa Ambil minum. tadi sampai mau ambil minum. Jadi guys, sambil nunggu Citalia, ini sih sebenarnya makanan ini sih untuk tahannya berapa lama ya, kalian yang penting kalau pas datang, pas kalian habis terima, kalian langsung masukin ke freezer ya. Jadi kalian kalau mau kalau misalnya kalian cuma mau makan satu doang ayamnya, kalian cukup keluarin satu untuk di towing atau dikeluarin, jangan langsung keluarin dua-duanya. Habis itu kalian udah itu masak, yang sisa tuh jangan masukin freezer lagi, karena makanan itu yang udah makanan frozen food yang udah dikeluarin jangan sampai dimasukin lagi karena tidak baik. ini dari tadi nih ya, Lalat ya, si Lalat suka banget. Makanannya terlalu seger. Balik lagi. Iya, yuk sini duduk sayang. Ini mau yang mana? Tadi. Aduh. Nia mau minum yang mana? Nia mau yang mana nih ya? Ini bentuk yang mana, Pink? Oke. Ayo habisin dulu. Oh, uncle, sorry kau. Nih Nia. Oke. Semuanya pada tolong bukain ke bangku dokter dulu. Nah, lihat nih kalau kita udah makan banyak, minumnya strawberry drink. Oke, kita makan ayam jeritnya. Nih Nia pegang yang ini. Ayamnya itu modelnya tuh bukan yang ayamnya tuh nggak kering guys, jadi ayamnya tuh apa ya? Bahasanya tuh apa ya? Moist. Moist atau becek atau apa yang ngomongnya? Tender. Jadi juicy. Iya. Bahasa daging tuh juicy. Oh iya benar. Jadi dagingnya ini juicy guys. Dia ada cabai. Kalau buat aku sih apa ya? Aku yang nggak terlalu bisa makan pedas, aku makan geprek bensu biasa levelnya tuh pilih level 3 atau level 5. Ini kayaknya masih bisa aku makan. Jadi kalian gak usah takut terlalu kepedesan gimana tuh ayam jeritnya. Walaupun cabenya kalau misalnya bagi yang suka tuh ya, ini bumbunya. Kalau aku ya biasanya ya tinggal sisa-sisa terakhir nasi langsung aku taruh di sini. Langsung bijak-bijak gitu. Iya dong, karena bumbu-bumbunya sayang banget. Itu justru yang paling enak partnya. Kali ini berbeda ya nasi ya, karena beginilah kalau makan sama anak-anak ya sebenarnya ya. Jadi guys bisa mengerti banget pasti kalau ibu-ibu sama bapak-bapak yang punya anak pasti. Nah, atau uncle yang sering dititipin anak. Iya sayang. Atau kalian yang punya adik pasti tahu lah perasaannya gimana. Ini taruh dulu sayang tutupnya. Kalian mengurusi adik di rumah, apalagi menemani mereka makan, nah ya. Seperti gini lah situasinya. Ada aja lah kejadian yang tak terduga yang kita nanti iya. Hasan baru naruh ini udah tumpah gitu. Nah iya, seperti itu guys. Nah, jadi ini kalau dari aku sih kesimpulannya nih, makan makanan resep ini tuh makan makanan yang pertama lidahnya pasti cocok sama lidah orang Indonesia. Karena makan ini apa ya, lebih ke arah yang berbumbu dan juga dia pedas. Kalau kalian suka pedas nih aman nih, semua makanannya aku suka nih. Ya. Buat anak-anak juga ada pilihannya, kalian nggak usah takut. Yang nggak suka pedas pun juga ada. Jadi kesimpulan sih ini menurutku cocok sekali untuk lidah orang Indonesia ya guys. Seperti biasa, kalian yang mau order langsung aja klik link di bawah ini. Ya, saya udah cantumin. Mau lihat Instagramnya juga udah ada. Sambil kita lanjut makan guys. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like dulu. Habis ini aku mau kasih kenapa sih makanan yang dibekunya ini bisa tahan lama. Kayak penasaran nggak? Penasaran kan? Yuk, kita lanjut lagi. Kalian lihat ya guys gambar ini. Pasti kalian sering lihat kan di minimarket, supermarket, ataupun supermarket besar yang punya tempat frozen. Nah, itu ada yang dinamakan adalah frozen food atau makanan yang dibekukan. Kenapa sih makanan beku itu bisa bertahan lama, bahkan ada yang berbulan-bulan tanpa ditambahkan bahan pengawet lainnya seperti itu guys. Jadi guys, pada tahun 1900-an ada seorang di Amerika bernama Clarence Birdseye yang dimana sekarang menjadi pendiri Birdseye Frozen Food yang seperti ini guys. Dialah yang awalnya menemukan proses frozen atau proses pembekuan makanan yang
untuk menjaga cita rasanya dan makanan bertahan lama. Bagaimana sih kisahnya itu guys? Pada tahun 1900-an, Om Clarence ini saat sedang bepergian ke daerah yang sekarang adalah Kanada Utara, di mana di situ tinggal suku Inuit. Dia melihat suku Inuit ini memancing ikan melalui balok es itu, melalui lubang yang ada di balok es itu. Setelah ikannya didapatkan, suku Inuit ini orangnya ini menaruhnya atau membekukannya langsung. Nah, Om Clarence lihat, nih kayaknya bisa diterapkan nih di makanan-makanan lain. Bagaimana kalau kita coba ke makanan-makanan lain? Dari saat itulah, Om Clarence Birdseye ini menemukan metode pembekuan yang dapat menjaga makanan bisa bertahan lebih lama. Dan di situ juga dikenalkan ke keluarga Om Clarence bahwa makanannya ternyata saat dimakan masih enak dan masih seperti segar. Sebenarnya apa nih kuncinya guys? Kuncinya itu adalah proses pembekuan yang sangat cepat. Jadi bukan beku yang sangat perlahan, tapi pembekuan cepat sehingga menjaga makanan tetap cita rasanya tetap terjaga dan bisa disimpan lebih lama. Dan akhirnya pada tahun 1927 Om Clarence ini mulai mempatenkan mesin yang bisa membekukan makanan dengan cepat itu dan juga memasarkan beberapa produknya. Salah satu produk awal dari perusahaan Om Clarence ini adalah ikan filet yang dibekukan, bayam yang dibekukan, dan juga sayuran lainnya nih guys. Nah sekarang kita lihat nih kenapa sih makanan dibeku ini bisa tahan lama. Jadi, saat proses pembekuan itu, bakteri-bakteri, mikroorganisme, jamur-jamur yang menyebabkan makanan menjadi busuk, itu ternyata dihambat prosesnya saat beku. Sehingga mereka tidak bisa membusukkan makanan atau membuat makanan rusak, jadi makanan lebih awet dalam waktu yang lama, seperti itu guys. Lalu gimana nih kalau kita lihat dari kandungan nutrisinya? Apakah makanan yang diawetkan nutrisinya tetap sama atau tidak? Awalnya itu, saat buah-buahan saat buah-buahan dibekukan itu, dilihat nyata kandungan vitamin C-nya dapat menurun hingga 15%. Tapi, sekarang ini sudah ada metode baru di mana untuk menjaga vitaminnya tetap sama, tidak berkurang saat proses pembekuan. Jadi buahnya itu setelah matang, setelah dipetik dari pohonnya, langsung dalam waktu singkat dimasukkan ke freezer atau dibekukan supaya bertahan lama. Nah, untuk makanan beku itu sebenarnya tahan berapa lama sih guys? Kalian paling gampang tuh lihat di kemasannya atau kalian tanyakan ke penjualnya. Untuk makanan-makanan segar atau buah-buahan segar yang langsung dibekukan, umumnya bisa bertahan sampai 3-12 bulan. Namun untuk makanan-makanan yang sudah dimasak baru dibekukan kembali, itu biasa jangka waktunya tentu lebih singkat. Nah sekarang nih aku kasih tips gimana cara kita menjaga makanan beku atau frozen food sehingga tetap terjaga nutrisinya dan bagaimana sih cara penyimpanannya itu guys. Jadi cara penyimpanannya pertama itu harus dijaga di suhu minus 18 derajat Celcius. Sebenarnya itu cukup di suhu freezer kulkas 2 pintu biasa guys. Setelah itu saat makanan ingin dimakan, kita thawing dulu atau kita biarkan dahulu mencair dikit baru kita masak, jangan langsung dimasak. Yang ketiga, makanan yang sudah dimasak atau disiapkan, jangan dibekukan kembali, karena umumnya makanan tersebut bisa menjadi rusak cita rasanya dan menjadi rasanya pun bisa berubah seperti itu guys. Bagaimana nih kalau misalnya tiba-tiba mati listrik? Apa yang harus kita lakukan makanan beku kita? Pertama nih, jika mati listriknya kurang dari 24 jam, kita cukup biarkan saja di freezernya, minimalkan waktu untuk membuka freezer. Jadi jangan sering-sering itu guys, kita buka freezer pas lagi mati listrik. Gimana kalau kondisinya lebih dari 24 jam? Nah, dianjurkan kita menambahkan biang es atau es kering atau dry ice guys. Ataupun kita memindahkan ke freezer lain untuk menjaga supaya tekstur makannya tetap terjaga dan makannya tetap enak saat kita makan nanti. Nah itu dia guys, tips dari untuk menjaga makanan frozen agar tetap nikmat dan rasa tidak berubah dan nutrisinya pun tetap terjaga seperti itu guys. Yuk jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali, dadah!